Puji Tuhan, saudara-saudari, apa kabarnya? Saya menyapa selalu dalam program ini, panggilan iman atau Call of Faith. Dan di hari yang baru, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena kekuatan kita adalah saat kita bersyukur dan kita tetap selalu berpegang, berharap, dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan doa saya untuk saudara yang setia mendengarkan channel ini, yaitu kiranya anugerah, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan selalu melimpah atas hidup saudara, dan Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan saudara karena saudara percaya kepada Dia. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat. Kapan waktu Tuhan, itu bagian Dia. Tetapi bagian kita percaya bahwa kita tidak pernah jalan sendirian, atau kita hanya merasakan bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Tentu tidak. Saya yakin percaya ketika kita serahkan hidup kita, maka segala rencana kita akan Tuhan pimpin. Segala rencana kita akan terlaksana. Maka itu, jangan lupa selalu minta pertolongan Tuhan, minta perkenanan Tuhan atas hidup kita. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal yang saya akan bagikan mengenai serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka segala rencanamu terlaksana, atau terlaksana segala rencanamu. Yakinlah saudara, Tuhan kita tidak akan lalai menepati janjinya, sekalipun banyak orang atau sekalipun orang menganggapnya suatu kelalaian. Tuhan tidak akan pernah berhutang buat saudara, apalagi hidup saudara betul-betul benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, setia, bahkan dalam hal kekurangan pun saudara tetap setia kepada Dia, tidak menyangkal Tuhan, tidak selalu menyalahkan Tuhan. Saya percaya usaha apapun, sekecil apapun, sederhana apapun usaha saudara pasti terlaksana. Puji Tuhan. Ini doa saya juga untuk saudara yang setia mendengarkan channel ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita selalu andalkan Tuhan, hikmat Tuhan, supaya Dia memampukan kita dan kita menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saat ini firman-Mu mengingatkan kami, selalu hidup kami serahkan. Kami berserah penuh kepada Tuhan, supaya rencana kami terlaksana dengan baik. Kami harus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dan firman-Mu berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Amsal 16. Kita akan belajar di ayat 1 sampai 10 saja, karena cukup panjang, tapi kita sampai ayat 10. Saya percaya bahwa firman Tuhan pasti ada makna yang luar biasa. Apa bagian kita yang kita harus lakukan, dan bagian Tuhan. Tuhan akan berkati kita. Amsal 16 ayat 1, Alkitab berkata bahwa manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Amin.
Saudara, memang perlu sekali bahwa hidup ini harus ada yang namanya arah atau tujuan. Sebelum melaksanakan, kita harus ada rencana. Artinya tidak gegabah, tidak asal-asalan, tidak sembrono. Jadi perlu menimbang-nimbang dalam hati. Tetapi ingat, jawaban segalanya adalah berasal dari lidah. Maksudnya adalah dari apa yang kau yakini. Siapa yang kau yakini saat ini? Apakah kekuatanmu saja? Memang kita berjalan dengan kekuatan manusia. Tetapi jangan lupa, kita punya Allah yang tanpa batas. Yesus Kristus. Sekalipun belum terjadi dalam hidup kita, belum kita lihat segala sesuatu yang baik, yang indah, tetapi Alkitab jelas berkata bahwa lidah yang berasal dari Tuhan. Artinya dengan lidah kita berkata, dengan lidah ada kuasa dari hati, lalu keluar dari perkataan, terpancar di kehidupan kita. Kalau saudara selalu berkata yang buruk, maka akan jadi pada kita yang buruk. Ini bukan karma, tetapi ini adalah firman kebenaran. Beda karma dengan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan tentu bukan usaha manusia, tapi karma kalau kita lakukan belum tentu juga yang baik datang kepada kita. Tetapi dalam Yesus, Dia selalu mengasihi kita, apapun dosa kita. Selama kita percaya, kita berjalan bersama Tuhan, kita bertobat, kita selalu sungguh-sungguh mengandalkan Dia, pasti segala sesuatu pasti terencana, terlaksana. Amin. Jadi saudara, lidah berasal dari Tuhan. Artinya bahwa kita juga harus ingat kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan perkataanmu. Muliakan Tuhan dengan doa-doamu. Karena doa keluar dari lidah. Lidah tak bertulang, tetapi lidah bisa menjadi senjata. Senjata yang membangun atau senjata yang mematikan. Karena berasal dari lidah, kita bisa memberkati orang. Tapi dengan berasal dari lidah juga, kita juga mengutuk Tuhan. Jadi bagaimana respon saudara? Lewat perkataan saudara, sekalipun keadaan saudara belum ada perubahan, tetaplah muliakan Tuhan. Karena kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang penuh hikmat, pikiran Allah. Memang setiap manusia ada kekurangan, ada kelemahan. Tetapi satu sisi atau potensi yang luar biasa adalah hikmat Allah. Hiduplah bergantung kepada hikmat Allah. Kita bisa menimbang-nimbang segala sesuatu sebelum kita lakukan keputusan. Secara manusia bisa saja itu terlaksana, tetapi bisa juga tidak terlaksana. Tetapi hasilnya kalau hanya kekuatan manusia, kita pasti nyerah, kita pasti kecewa, kita pasti putus asa. Bahkan di antara lain karena depresi, bunuh diri. Tetapi kalau kita sudah muliakan Tuhan, dengan lidah kita, dengan doa kita, sekalipun tidak terlaksana, sekalipun belum ada jalan keluar, kita tetap percaya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia Allah yang maha tahu, Dia melihat hati kita yang paling dalam. Dia melihat perjuangan kita. Sabar, tenang, Tuhan pasti melaksanakannya. Percayalah, kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu.
Bagian kita, jangan selalu paksa Tuhan. Cukuplah berdoa, bersyukur, dan lihatlah dengan iman saudara, maka jauh lebih indah, jauh lebih baik apa yang saudara pikirkan. Menurut kita saja kelihatannya tidak ada jalan Tuhan, tetapi Tuhan punya cara, beribu-ribu cara untuk menolong orang yang dicintainya, saya dan saudara. Mari tetap percaya. Dan ayat kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dalam orang percaya kepada Tuhan, kita bisa memandang segala sesuatu baik. Tapi apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu sesuai dengan hati Tuhan? Dan bagaimana kita bisa tahu itu memuliakan Tuhan atau tidak? Intinya Tuhan selalu. Jadi saudara, saat ini mungkin pergumulanmu berat, kondisimu tidak memungkinkan, begitu banyak tekanan yang kau hadapi dari dalam, dari keluarga, dari pihak luar, bahkan dari segala aspek kehidupan saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, atau apapun namanya. Tuhan nanti uji saudara, diizinkan segala sesuatu supaya Tuhan melaksanakan segala kuasanya. Karena kita sedang dalam ujian. Kalau kita dalam ujian berarti sebelum ujian kita sudah dikasih pelajaran. Kita sudah dikasih bahan supaya kita siap menghadapi ujian. Dan tujuan ujian, saudara naik kelas, saudara berkualitas. Ingatlah hal yang buruk dalam hidup saudara selama saudara berpegang kepada Tuhan, belum tentu itu menjadi buruk. Tapi yang buruk Tuhan bisa ubah menjadi berkat yang indah. Berkat yang tersembunyi Tuhan akan nyatakan buat saudara. Jadi saudara, Alkitab jelas berkata bahwa segala orang atau segala jalan orang bersih menurut pandangannya. Tapi belum tentu menurut Allah sesuai dengan rencananya. Keputusan Tuhanlah yang jadi. Tetapi bukan berarti kita diam-diam saja. Tetap ada bagian kita. Dan jangan merasa bahwa kita selalu berkata, ini sudah baik, ini pas. Harus libatkan Tuhan. Tetap libatkan Tuhan. Hal ini mengajar kita untuk tetap rendah hati. Sekalipun kita sudah terbiasa dengan hal itu, sekalipun kita sudah biasa, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan merasa kelihatannya atau pandangannya bersih, pandangannya pas. Belum tentu, saudara. Bagian kita adalah rendah hati. Tuhan akan melaksanakan. Dan jangan pernah menyerah. Ayat 3, ini kuncinya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka adalah rencanamu. Dalam pelayanan saya melihat saya sudah berjuang, saya sudah melakukan hal ini, hal itu, tapi yang saya lihat adalah hasilnya belum maksimal. Secara daging manusia, saya mau menyerah. Rasanya begitu berat. Saya sudah libatkan Tuhan, tetapi hasilnya belum maksimal. Namun satu sisi dia berkata, dia hiburkan saya, tetap serahkanlah perbuatan. Artinya kita ini terbatas. Kita ini rapuh.
Kita ini begitu mudah sensitif. Sensitif kepada hal-hal yang negatif. Sensitif kepada hal-hal untuk menyerah. Tetapi Alkitab berkata, serahkanlah Henry perbuatanmu kepada Tuhan. Serahkanlah, panggil namamu sendiri. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan Yesus. Maka terlaksana segalanya. Ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Segala sesuatu Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Karena setiap kita pasti ada tujuan. Mari hidup ini tetap ada tujuan. Jangan tidak ada tujuan. Hal kecil, hal sederhana Tuhan perhitungkan. Segala jeripayang. Tetapi dikatakan orang fasik akan dibuatnya menjadi hari malapetaka. Saudara, ayat ini bukan berarti Tuhan itu jahat. Tidak. Jangan salah memandang atau memikirkan kata firman Tuhan ini. Orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Artinya bahwa ada sebab akibat. Tidak mungkin dong orang yang berdosa, orang yang bersalah itu jalannya mulus aja. Jalannya menuju kepada kemuliaan Tuhan, tidak ada hukuman. Kan tidak mungkin. Artinya karena perbuatannya dia, Tuhan sudah begitu mengasihi anugerahnya. Artinya melimpahkan anugerahnya, kemurahannya, kasihnya. Tapi manusianya ini tetap hidup dalam kefasikan, melawan Tuhan, menolak Tuhan, tidak percaya Tuhan, meremehkan Tuhan. Sehingga dibilang ada di akhir hidupnya atau ada waktunya orang fasik ini mengalami malapetaka. Seperti kutuk yang menimpa kita. Semua akan diuji oleh Tuhan. Ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jangan tinggi hati. Syarat kita untuk mengalami pertolongan Tuhan, jangan tinggi hati, rendah hati. Tadi saya sudah katakan, rendah hati. Sekalipun saudara diremehkan, tidak terhitung. Saudara rasa dibuang, dihina, lakukan kerendahan hati. Sekalipun saudara tidak dibela, ini firman Allah, ini hikmat Allah, Tuhan tetap mengasihi saudara. Rendah hati. Orang yang rendah hati akan Tuhan pakai lebih dahsyat. Tuhan akan lakukan perkara yang ajaib, yang besar. Sabar. Tuhan akan lakukan. Tapi kalau saudara tinggi hati, sombong, angkuh, maaf, saudara akan mengalami hukuman. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Orang yang sombong tidak bicara hanya harta. Tetapi orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya tidak perlu Tuhan lagi. Ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Tuhan selalu mengasihi orang yang berdosa, tapi Tuhan benci dosa. Tuhan menerima orang yang hancur hati, yang bertobat, yang sungguh-sungguh menerima dia. Tapi jangan sekali-kali meremehkan Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kejahatan bukan hanya sekedar perbuatan yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat, kalau tidak berkenan kepada Tuhan, itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara kesal, benci, emosi yang meledak-ledak, tetap itu kesalahan di mata Tuhan. Ayat yang ke-7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia.
Sekalipun saudara merasa benar, hampiri dia. Rendah hati. Suatu saat musuh saudara akan didamaikan, akan menjadi sahabat karib. Amin. Sekalipun kita benar, sekalipun dia yang salah, tetap kita dahului, karena kita mau menjadi pelaku firman kebenaran yang Tuhan mau. Suatu saat musuh saudara akan menolong saudara. Jangan simpan dendam, tapi miliki hati yang mengasihi, belas kasihan. Ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ya, mengucap syukurlah dalam hal-hal yang sederhana, yang kecil. Tuhan lebih menghargai itu daripada saudara mendapatkan hasil yang besar tapi hasil menipu, mencuri, korupsi, mengambil hak orang. Saudara tidak akan diberkati. Mungkin kelihatannya berkatnya tiba-tiba banyak melimpah, tapi lihat ada konsekuensinya. Apa yang saudara lakukan, saudara akan menderita, saudara akan mengalami kesengsaraan, saudara akan mengalami hukuman pasti, karena itu tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan hakim yang adil. Tuhan melihat kita, dia tahu caranya untuk membela umatnya, untuk membela orang-orang yang benar-benar tulus hati, rendah hati yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara, bersyukurlah sekalipun penghasilanmu kecil, tetap bawa dalam doa, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Langkah orang percaya akan diatur oleh Tuhan. Karena jelas dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firmanlah yang akan membuat saudara beruntung, berhasil, dan sukses. Bagian kita sabar. Puji Tuhan. Ayat 10, keputusan dari Allah ada di bibir raja, ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Ya, keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kita dianggap anak-anak raja. Anak raja itu adalah orang yang sangat luar biasa, terhormat, terpandang. Dan raja punya kuasa. Berarti betapa bangganya kita dalam kitab Amsal ini. Kalau kita melakukan firman, kita dianggap sebagai raja. Bukan hanya dianggap, tetapi memang status kita adalah anak-anak raja. Tuhan memberkati kita semua. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari tangkap pesan firman Tuhan. Saya juga tetap belajar, saudara. Saya tidak merasa sempurna diri saya, tapi saya mau membagikan berkat ini supaya saudara makin mengalami Tuhan, makin diberkati Tuhan, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Lakukan dengan setia, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka segalanya akan terlaksana. Mari kita doa untuk menutup renungan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, biarlah perbuatan kami terlaksana karena hidup kami berserah kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap rendah hati, karena hidup ini hanyalah sementara. Kami hanyalah pengelola, bukan penguasa, pemilik. Tidak, tetapi kami hanya pengelola apa yang Tuhan percayakan. Hal kecil, kalau kami lakukan dengan setia, maka menjadi hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan. Dan hal-hal yang besar akan menjadi berdampak bagi orang lain. Sehingga kami tidak bisa sombong,
tetapi hidup kami karena anugerah Tuhan dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, siapapun yang mendengarkan channel ini, mereka diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, mengalami mujizat Tuhan tanpa batas. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Saudara, saya percaya pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Dan saya mohon untuk ketik atau klik like dan ketik komen di kolom komentar kalau saudara diberkati. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share ke banyak orang agar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang mengalami kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.